Nah, ini kan pengalaman Ibu Surya udah kena sekali. Saya dengar juga Anya itu juga udah beli rumah, udah nyicil, udah capek nyicil selesai. Tahu-tahu nggak bisa tepati karena digugat sama ahli capek ya. waris. Gimana ceritanya ini? Iya, itu juga Nah, itu. supaya bisa jadi pelajaran nih buat tapi ini sobat saya SLO nih. makasih banyak loh Pak Edi. Dengan berbagi cerita ini, saya berharap jangan ada lagi yang seperti saya. Ini mungkin klise ya, semua orang pasti kalau sharing pengalaman akan keluar tuh kalimat yang sama. Saya berharap orang tidak ada lagi mengalami nasibnya seperti saya. Tapi harus, karena kalau enggak orang nggak aware. Iya, nggak tahu. Jadi kalau yang kasus rumah, itu saya beli rumah warisan. Jeng jeng. Mulai langsung ingat, ada lagi dijual. Belinya dari bank kan? Apa dari Saya mana? belinya dari bank. Enggak, melalui KPR Bank. Oh, KPR Bank. Jadi itu rumah warisan yang dimiliki oleh sahabat ibu saya dari SMP. Jadi yang menempati, bukan memiliki sih sebenarnya pada saat itu. Jadi rumah warisan itu masih atas nama almarhum orang tuanya, dia yang menempati. Sahabat ibu saya itu menempati dari awal rumah itu bersama dengan suami dan anak-anaknya. Seiring waktu mungkin kehidupan mereka sudah tidak stabil. Kurang lebih tahun 2008, 2009 sudah banyak sekali saya diminta tolong untuk membeli barang-barangnya beliau. Mulai dari lukisan di rumahnya lah, segala macam perabotan sampai kulkas saja dijual pada saat itu. Awalnya mereka udah ngomong, belilah rumah tante. Saya jujur aja ya Pak Edi, pada saat itu saya bilang, nggak setahun sekali saya ke sana, ke daerah Bekasi. Bukan area yang akan saya masuk pertimbangan saya untuk membeli properti gitu. Saya bantu aja ya siapa tahu saya ada kenalan yang mau beli. Saya dari 2008-2009 tuh saya tawarin rumah itu. Terus kemana-mana, tapi memang nggak ada yang mau beli. Nggak ada yang beli. Sampai akhirnya 2012 ibu saya tuh bilang, kamu bantuin deh. Kamu tolong tante kamu. Terus saya bilang, Mam, gini deh, saya berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Orang dengan profesi saya, kalau ngajuin KPR itu kemungkinan diterima sangat kecil. Kalau sampai ada bank yang memberikan saya KPR untuk beli rumah itu, berarti emang udah jalan saya harus beli rumah itu. Gitu ya? Iya, udah gitu aja deh. Saya nggak mau ngelawan lagi. Saya nggak mau menolak apapun, saya berserah diri aja di situ. Dilala. Tersetujui. Dan itu prosesnya cepet banget. Saya pakai KPR Bank BNI. Oke, nggak apa-apa lah ya nyebutnya di sini. Oke, saya pakai BNI, bank yang cukup besar kan dan terpercaya dengan sistem mereka yang sangat ketat juga. Turun KPR-nya. Terjadi transaksinya, para ahli waris hadir, tanda tangan di hadapan notaris, di hadapan pihak bank, semuanya berjalan dengan baik, sampai akte pengosongan dibacakan dan ditandatangani, mereka menyetujui kapan rumah itu akan dikosongkan, tapi sampai detik ini masih dikuasai secara fisik. Saya sudah terikat, setiap bulan saya bayar cicilan saya. Sudah dari tahun 2013, waktu itu mulai KPR saya, sampai sekarang 2024, tiap bulan saya bayar. Belum habis juga ya? Untungnya saya ambil jangka panjang. Jadi pada saat pihak lawan lah ya, yang menggugat saya di pengadilan, ya memperkuat posisi saya, digugat semua pihak. Saya, notaris, BPN yang mengeluarkan sertifikat, BNI, ya yang mengeluarkan kredit, terus ahli waris lainnya digugat sama dia. Jadi ahli waris yang gugat nih waktu itu nggak ikut tanda tangan? Tanda tangan. Dia tanda tangan, dia hadir, dia ketawa-tawa, dia tahu akte pengosongan, dia menyetujui semuanya. Dan dilala ya itu dia kabarnya yang saya dengar, saya tidak tahu kebenarannya atau benar atau salah. Kabar yang cerita yang saya dengar adalah pihak suaminya tidak menyetujui mereka keluar dari rumah itu. Tapi kan itu rumah warisan dari orang tuanya si istri, sehingga si suami tidak memiliki hak di situ. Tapi balik lagi ini cerita di atas cerita. Saya waktu saat di pengadilan saya bilang saya hanya memberikan bukti-bukti hitam di atas putih aja. Prosesnya seperti ini bukan kong kaling kong saya dengan notaris, ini adalah proses melalui perbankan. Bank menyetujui KPR saya, pasti bank sudah melihat ya, sudah bahwa diteliti semuanya. Betul sekali, ini sudah clean and clear. Pada saat tanda tangan saya tidak bersembunyi kok, hadir, ada foto-fotonya saya hadirkan. Ini kan pihak lawan saya ini hadir, ini kan adiknya, ini istri dari almarhum adiknya yang ketiga, semuanya hadir di sana. Dan tanda tangan tidak dalam paksaan, tidak ada hipnotis atau apalah yang itu kan.
Terus sempat di salah satu gugatan dikatakan bahwa notaris tidak membacakan isi dari akte. Terus saya gini, di ruangan itu kan bukan cuma segelintir orang ya. Saya dengar, adiknya dia dengar, istri adiknya ahli waris yang lain dengar, pihak bank dengar. Kalau pada satu ruangannya ada CCTV, mungkin CCTV juga ikut dengar kali ya. Notaris memang wajib membacakan. Wajib, tidak mungkin. Saya bilang, kita hadir kok, tiba-tiba dia nge-skip cerita itu ya saya nggak tahu ya, mungkin dia lupa atau apa gitu. Tapi ya kenyataannya adalah sekarang secara administrasi sudah sah inkrah. Kan kalau salah PK kan menang kan? PK menang, dari PN sampai PK berarti saya udah terus. inkrah secara hukum. Yes, itu adalah rumah saya, tapi secara fisik belum saya kuasai. Tinggal eksekusinya kali ya? Iya sih, semua pada bilang udah eksekusi aja. Lelah ya. Saya tuh orangnya nggak suka ribut. Bener. Bahkan terakhir malah saya ikut dipanggil ke polisi. Jadi si pihak tuh bukan menggugat bahasanya, melaporkan adiknya untuk penggelapan uang. Terus saya tanya, kenapa saya ikut kepanggil? Iya, katanya uangnya uang hasil dari jual beli itu. Oh oke, jadi apa yang dibutuhkan dari saya? Saya datang ke penyidiknya. Bahkan penyidiknya sampai ngomong gini, tahu nggak sih Bu Anya, baik dari yang membuat laporan dengan yang dilaporkan, saya tuh nggak dapat bukti-bukti apapun. Tidak ada kesaksian berkas-berkas apapun, dari Bu Anya saya dapat semuanya. Karena saya bilang, iya lumayan lah, saya memang cukup rapi mendokumentasikan perjalanan ini. Dan sampai akhirnya, ya udah, mereka sampai bilang, udahlah eksekusi lah. Entahlah, apa yang belum menggerakkan saya juga belum tahu di situ. Mungkin hati seorang Anya itu memang nggak tegaan kali ya, mungkin ya, barangkali. Emosi tapi nggak tega ya, benar.